Betapa besar dan agung dari pahala berpuasa itu sendiri. Bukan berarti ibadah yang lain itu setan yang memberikan pahala Anda. Tapi ketika Allah khususkan langsung dengan menyebutkan bahwa saya sendiri yang memberikan pahala, berarti itu ada nilai plus untuk ibadah puasa itu sendiri. Kemudian kita masuk pada yang kedua. Faedah yang kedua dari puasa Ramadan yang disampaikan oleh ulama ini adalah takfirul khati'at, menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dalilnya kata beliau, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi yang berbunyi Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahum. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, antara dua Ramadan itu kata Nabi, fungsinya adalah menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang ada di antara kedua Ramadan. Ramadan tahun 2023 dengan Ramadan tahun 2024 itu menghanguskan, menghilangkan dosa-dosa yang ada di antara dua tahun ini. Cuma syaratnya kata beliau, idza jtanabtal kabair, apabila yang bersangkutan menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa besar yang ada di antara dua tahun, antara puasa Ramadan tahun lalu dengan tahun sekarang, itu hanya bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa besar mencuri umpamanya, menggunjing orang dan seterusnya, itu tidak bisa dihapus oleh Ramadan karena memang penanganannya khusus. Dosa besar itu untuk menghilangkannya, untuk menggugurkannya, itu memang penanganannya khusus. Tidak cukup dengan melakukan amal ibadah tertentu. Yang bisa dihapus dengan amal-amal tertentu itu hanya dosa-dosa kecil. Itu saja. Mengambil milik orang lain umpamanya, tidak akan ada amalan yang bisa menghilangkan dosa dari mengambil milik orang lain itu, kecuali hanya dengan minta maaf ke pemiliknya dan balikkan kembali barang yang dimiliki oleh pemiliknya. Tak akan ada amalan khususnya. Mau baca selawat, puasa, tak akan bisa. Karena memang barangnya ini tidak bisa hanya dengan memperbanyak amal ibadah. Jadi memang kita harus memisahkan antara dua jenis dosa. Dosa besar antara kita sama manusia umpamanya, itu tidak bisa hilang, tidak akan bisa dimaafkan Allah kecuali sudah saling memaafkan, kecuali setelah hak orang itu dikembalikan. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Dosa besar yang kita lakukan itu tidak akan bisa diampuni Allah apabila kita memang tidak mengikuti prosedurnya untuk dosa besar. Beda dengan dosa kecil. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa bertaubat dari dosa-dosa kecilnya, ada dosa kecil yang dilakukan dan meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, nah ini yang ada harapan bisa ditutupi, bisa dihilangkan oleh amal-amal ibadah tertentu seperti puasa Ramadan. Tapi kalau ada dosa besar yang kita lakukan dan tidak sempat bertaubat, mati duluan, meninggal duluan, itu memang nanti di hari kiamat ya 50-50 lah. Itu betul memang diserahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maafkan alhamdulillah, kalau tidak innalillah. Maka yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu, menjelang tidur itu ingat ada nak dosa besar kita lakukan, supaya jangan sampai kita tidak bertaubat sebelum meninggal dunia.
Kalau dosa kecil tadi ada harapan dimaafkan Allah karena amal-amal ibadah yang kita lakukan. Yang besar-besar ini masalahnya. Dosa besar ini yang kita khawatirkan. Maka sedapat mungkin sebelum mata terpejam setiap malam, coba dicek, coba diingat kembali apa dosa besar yang saya lakukan dari pagi, dari saya bangun tadi hari. Kemudian dalil yang berikutnya kata beliau, karena sabda Nabi yang berbunyi, ini hadis sudah viral. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka saya biasanya setiap Ramadan itu menyampaikan begini. Keampunan yang diberikan Allah dalam Ramadan itu dengan 3 jalan. Berdasarkan 3 macam hadis tadi. Jadi begitu sayangnya Allah pada kita. Satu tropi itu Allah bukanya pakai bubur itu. Pakai bubur saja. Setidaknya tergugahlah rasa kemanusiaan. Di sini beliau memberikan sebuah kisah. Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Ini berarti ada sedikit keraguan. Pokoknya antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Yusuf, beliau salah seorang dari 2 nabi ini, la yakulu hatta yakul jami'ul muta'alliqina bih. Tidak mau dia makan sebelum orang-orang yang ada di sekitar dia makan terlebih dahulu. Jadi dia tak mau menyentuh makanan sebelum dipastikannya orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin tak di istana, tak di rumah, tak di perkarangannya, makan terlebih dahulu. Kemudian ditanya Nabi yang seperti ini, kenapa beliau melakukan itu? Kata beliau, akhafu an ashba' fa ansajab. Karena saya khawatir nanti ketika saya sudah kenyang, jiwa kemanusiaan saya mati. Orang kalau sudah jiwa kemanusiaan, kalau sudah kenyang, itu rasa dan jiwa kemanusiaan itu sudah ya tidak sensitif lagi. Sama seperti ini Pak, kita kalau sudah merasakan musibah A, kita akan ingat dan akan tahu dan akan berempati dan simpati dengan orang yang mengalami musibah yang sama. Itu biasanya begitu. Si bulan rumahnya terbakar, sempat pula kita mengalami kita bilang kita senasib. Yang dirasakan orang itu juga kita rasakan. Jadi rupanya musibah itu akan membuat orang bersatu. Ada pepatah Arabnya itu, kalau sudah susah bersatu sebuah jemaah, sebuah komunitas, mungkin juga sebuah negeri, sebuah negara, maka tunggulah bersatunya itu kena musibah. Tidak bisa bersatu ketika elo-elo, ketika nak ada musibah. Tidak bisa bersatu, bercakap je baru. Tunggu musibah, dengan musibah itu nanti akan bersatu. Jadi kalau tidak bisa bersatu dengan damai, tunggu musibah nanti akan menyatukan kita. Kalau itulah parah Pak ya. Kalau musibah yang menyatukan, berarti kena mengerti semua. Kilo bercakap. Dia lagi musibah, dia lagi banjir bandang. Kau lihat lihat. Akhirnya pun bercakap itu satu jadi. Maka jangan sampai musibah yang buat kita bersatu. Kemudian kita tambah sedikit. Tujuan dari ibadah puasa berikutnya adalah untuk memperbanyak ketaatan. Memang Ramadan itu orang menyebut madrasah ibadah, tempat di mana kita memang untuk banyak-banyak beribadah. Salah satunya adalah memberikan bukaan atau takjilan kepada orang yang berpuasa. Baru-baru ini ada pula video yang viral. Diharamkan pula sama kawannya membuka donasi untuk memberikan bukaan atau takjilan pada orang lain. Memang sebulan ini keling-keling kepala kita ini. Kenapa kata dia? Itu akan mengajarkan umat ini untuk meminta-minta kepada selain Allah. Kalau itu ditakutkan, tidak usah ada zakat lagi, tidak usah ada infak dan sedekah lagi.
Karena itu akan membuat orang bergantung kepada sama manusia. Ini tauhidnya terlampau berlebih belum. Saya tak perlu dan tidak boleh menyebutkan orangnya. Ghibah nanti rusak puasanya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh, salaf tidak melakukan itu. Meminta sumbangan untuk nanti akan diberikan takzilan, buka puasa dibagi-bagi ke orang lain. Itu merusak tauhid umat ini katanya. Kok terlampau dalam gaji tauhidnya. Soal orang nanti ada yang bergantung, memang itu benar dicarinya. Hari mana ada pembagian takjil. Itu tidak ada masalah, tidak ada urusan. Pokoknya dalam agama kita dianjurkan untuk memberikan bukaan pada orang lain. Kan ada hadisnya, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan bukaan, mengajak orang atau memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka itu sendiri, double pahalanya. Lalu kawan ini kata dia, itu akan membuat tauhid umat ini rusak. Karena orang akan bergantung nanti, orang akan meminta-minta, menunggu-nunggu. Buka puasa cukup dengan air minum saja katanya. Apa susahnya? Jadi buka puasa nasi kotak nggak sana mulu, buka puasa dengan salalau aja. Nah, ini masalahnya Pak. Memaksa orang berpuasa seideal kita, itu urip malang pangka jelaku. Kalau kita memang bisa buka puasa dengan segelas minum air saja, silahkan. Tapi jadi pasurang sama Jawa. Jadi paksa orang untuk mari buka puasa seperti salaf. Cukup dengan air minum. Kalau tak ada duit, tinggal minum saja. Sehingga apa? Tidak usah minta-minta, tidak usah datang ke masjid itu ada bukaan gratis. Haram deh kawan tuh Pak. Katanya itu merusak tauhid. Di mana letak merusak tauhidnya? Kalau itu merusak tauhid, tidak akan mungkin Nabi menganjurkan kita untuk membawa orang dan memberikan bukaan untuk orang lain. Itu kan logika itu. Ketika Nabi bilang man fattara sha'iman, siapa yang memberikan bukaan, yang mengajak orang lain untuk berbuka puasa bersama dia, mengajak orang diberikan bukaan untuk dia, mungkin dalam bentuk duit, Pak komiti Pak untuk beli bukaan, misalnya seperti itu. Atau kita beli siapkan langsung, tunggu orang di jalan tuh Pak ini untuk bukaan. Orang akan menerima, atau mungkin ada orang akan mencari-cari itu, mungkin kena biaya dia tidak ada untuk buka puasa, atau kawan merusak tauhid. Terlalu dalam kaji tauhidnya. Dan geleng-geleng kepala kita. Dari mana merusak tauhidnya? Maka saya katakan tadi, kalau memang konsisten hal begitu akan merusak tauhid, tidak usah lagi ada pembagian zakat. Kenapa? Karena nanti di lapangan akan ada orang memang dicarinya zakat, malah juga butuh begitu. Dicarinya, tamu dalam carinya mencari informasi di mana ada pembagian zakat kita, dicarinya tuh. Harus saja tauhid begitu. Kalau dilarang membuka donasi untuk membuka puasa, larang juga untuk berbagi zakat. Kalau konsisten, kan kekhawatirannya itu sama-sama merusak tauhid. Orang akan bergantung nanti, meminta-minta nanti, mencari di mana ada pembagian takzilan. Kan itu dikhawatirkannya. Sehingga orang tak bergantung lagi kepada Allah. Minta itu hanya kepada Allah. Keluarlah hadis-hadis tauhidnya. Kalau itu yang dikhawatirkan, maka hal yang sama juga dikhawatirkan dalam pembagian zakat fitrah, pembagian santunan anak yatim. Kan sama tuh Pak. Bertunggu ada orang tuh, di mana ada pembagian zakat fitrah, di mana pembagian zakat, di mana pembagian santunan anak yatim. Dicari ada orang tuh. Tujuannya juga minta juga. Akan dilarang semua nih. Tidak mungkin dia akan melarang semua. Jadi ini persoalan umat kita ini kadang-kadang memaksa umat, memaksa orang lain untuk sama juga level tauhidnya, kan kacau tuh. Padahal Nabi tidak pernah memaksa, ayo semua sahabat
tauhid kalian tolong sama seperti saya levelnya. Mana ada? Nabi mempersilahkan tauhid, kadar tauhid sampai sini ya silakan mampu sampai di situ. Kalau memang bisa mengamalkan hadis kita sta'anta fasta'in billah wa idza apa lagi itu hadis. Kalau engkau minta tolong maka minta tolong hanya kepada Allah. Kalau betul-betul bisa mengamalkan hadis ini literally, silahkan. Jangan minta tolong ke orang lain. Karena Nabi pun jangan minta tolong. Ke siapa pun jangan. Kalau lain bisa. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.